Kalau tadi siang saya bicara di Kemenkes RI dalam rangka Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, karena saya kebetulan menjadi wakil Indonesia untuk International Association for Suicide Prevention. Pencegahan Bunuh diri. bunuh diri. Itu ada hubungannya dengan COVID? Nggak ada? Ada, meningkat memang. Ya, hari ini saya bertemu dengan Dr. Nalini, ahli Spesialis dokter, spesialis kok saya spesialis kedokteran jiwa, psikiater. ya, spesialis kedokteran jiwa, psikiater. Dan pada masa COVID seperti ini luar biasa sibuknya, pasiennya banyak sekali. Di sini hadir sebetulnya salah satu pasiennya, tapi kok tidak di kamera. Dan putrinya, beliau datang bersama putrinya, juga psikiater. Iya. Juga psikiater dari UNER. Iya. Sudah praktek juga. Sudah. Wah. Terus siapa lagi yang psikiater? Enggak ada, anak saya cuma 2. Satunya adiknya masih PPDS menempuh pendidikan dokter spesialis mata, tapi spesialis mata. UNER juga. Baru sekolah, baru pendidikan. Oh, Iya, pendidikan. di UNER. Oh, jadi perempuan terus laki-laki? Enggak, perempuan. Oh, perempuan. Iya. Oh, jadi dokter ahli mata. Iya. Ya. Dok, itu kan tidak gampang jadi ahli kedokteran jiwa. Dulu siapa yang nyuruh ambil kuliah itu? Saya sendiri. Pertimbangannya apa? Ada ciri-ciri tertentu kalau saya amati. Orang yang suka psikiater itu pengen jadi psikiater merupakan cita-cita loh ya, bukan karena keterpaksaan. Itu umumnya adalah satu, orang yang suka seni. Oh. Ya. Kemudian orang yang suka filosofi, filsafat dan sebagainya, sastra dan sebagainya. Nah, saya itu kan SMP dulu pengen jadi penyair malah. Wow. Pengen jadi sastrawan. SMP di Semarang? Di Kudus? Ya. Di? Terus SMP di? Ya, di Kudus. Di Kudus. Terus kemudian SMA itu cita-cita saya banyak sekali. Semua pengen, bahkan pengen jadi sutradara segala. Pengen jadi sarjana filsafat. Pokoknya banyak lah cita-cita saya. Di bidang itu? Terus saya juga keterima waktu itu di FISIP, hubungan internasional di UI. Tapi akhirnya pertimbangan ayah saya masuk ke kedokteran. Ketika masuk ke kedokteran, oke, saya juga suka, tapi saya pengen jadi psikiater. Jadi saya masuk fakultas kedokteran, saya sudah tahu bahwa saya nanti akan jadi spesialis ilmu kedokteran jiwa. Dan itu didukung juga, saya masih ingat orang yang berjasa. 2 orang yang mendukung saya jadi psikiater itu justru ayah saya kandung, sama ayah saya orang yang otodidak ya, banyak baca gitu. Ayahnya kerja apa? Wartawan? Nggak penting. Nggak penting pokoknya. Bukan orang penting gitu. Terus guru agama saya justru waktu SMA, dia orang lulusan filsafat agama. Jadi saya kalau beliau itu bercerita ada filsafatnya dan sebagainya, saya tuh orang yang paling mendengarkan dan paling depan gitu. Tapi ketika saya bilang bahwa saya akhirnya masuk kedokteran pengen jadi psikiater, sangat beliau dukung. Kamu cocok. Jadi kalau teman-teman saya zaman dulu tahu bahwa sekarang saya jadi psikiater, dari dulu ya, itu sudah tidak ada yang heran. Nggak ada yang heran. Memang itu adalah saya setia dengan cita-cita saya. Meskipun semua orang mempengaruhi, ngapain kamu jadi psikiater, bla bla. Apalagi dari sisi finansial gitu, psikiater itu nggak ada artinya gitu, nggak apa-apa gitu ya, dibanding dokter spesialis yang lain. Tapi bagi saya passion. Itu jauh lebih penting daripada uang. Jadi waktu SMA sering juga mendamaikan teman-teman yang berkelahi. Saya suka mendengarkan. Oh, suka mendengarkan. Jadi ciri psikiater adalah orang yang suka mendengarkan. Iya. Bukan suka ngomong. Bukan suka ngomong.
Kalau yang suka ngomong adalah pasiennya, yang suka mendengarkan jadi pengacara. Apa politisi, Deng? Oh, politisi. Ya. Tapi sempat menulis puisi. Sampai sekarang saya kalau ada waktu saya suka nulis. Diposting di mana? Enggak, untuk saya sendiri. Tapi kalau waktu SMA gitu, banyak. Mahasiswa juga saya banyak menulis puisi. Saya kirim ke dulu harian apa itu, ada Sinar Harapan, majalah Gadis, majalah Midi dan sebagainya. Nulis cerpen juga? Kadang-kadang. Nulis cerpen. Ya, hebat. Nah, jadi berarti dokter umum dulu ya, baru spesialis kedokteran jiwa. Iya, betul. Jadi harus lulus dokter umum dulu. Harus lulus dokter umum baru ngambil spesialis ilmu kedokteran. Dokter Nalini ini di Surabaya paling top, dan termasuk juga di Indonesia karena sering berbicara di seminar internasional mewakili Indonesia, dan sebentar lagi juga akan jadi pembicara di mana? Kalau tadi siang saya bicara di Kemenkes RI dalam rangka Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, karena saya kebetulan menjadi wakil Indonesia untuk International Association for Suicide Prevention. Pencegahan bunuh diri. Bunuh diri. Itu ada hubungannya dengan COVID? Nggak ada? Ada, meningkat memang. Sudah diprediksi oleh WHO bahwa bunuh diri itu akan, percobaan bunuh diri akan meningkat dengan pesat. Pasien dokter yang hadir di sini kira-kira ada kecenderungan bunuh diri nggak? Kita tanya. Terus tadi jadi pembicara itu? Ya. Yang dokter sampaikan apa? Ada Menteri Kesehatan tadi. Tadi saya bicara tentang tanda-tanda orang yang mau bunuh diri dan pencegahannya bagaimana. Bisa diceritakan salah satu tandanya? Kebetulan karena berdampingan, kalau 10 September itu hari pencegahan bunuh diri sedunia, 10 Oktober adalah hari kesehatan jiwa seluruh dunia. Ya tadi apa ya, saya bicara tentang ya kita harus betul-betul mewaspadai kalau ada tanda-tanda orang-orang yang ada kemungkinan itu mereka akan melakukan bunuh diri, atau mungkin biasanya adalah orang-orang yang depresi, orang-orang yang melakukan bunuh diri kan diawali oleh depresi. Sebagian besar kan karena depresi. Depresi itu ada berapa tingkat, Dok? Depresi itu ya kan banyak orang sekarang ngomong aku lagi depresi aku begitu. Tapi sebetulnya depresi nggak sih? Ya, depresi itu adalah perasaan mood ya, tertekan biasanya, murung, tidak nggak bisa konsentrasi, cepat lupa, nggak semangatnya turun, menjadi cepat tersinggung, mudah marah, cepat lelah, terus merasa tidak berdaya, putus asa. Jadi tingkatannya tetap bahwa dari ringan, sedang sampai berat. Dari yang betul-betul hanya bunuh diri, ada sampai yang berat adalah mungkin disertai dengan gangguan mood psikotik, misalnya ODGJ. Jadi gangguan jiwa itu kan mulai dari ODMK, orang dengan masalah kesehatan jiwa, sampai orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, sudah merupakan suatu entitas tertentu gitu ya. Jadi dari mulai ya sama spektrumnya, jadi sebuah spektrum dari putih, broken white gitu, terus abu-abu muda, abu-abu tua, sampai yang hitam lah gitu. Itu nggak ada batas-batasnya gitu ya, gradasi? Ya ada sih kriteria diagnostik ada sih, tapi artinya bahwa jalur-jalurnya jalurnya kan berbeda-beda juga. Kalau masa COVID seperti ini yang membuat orang depresi pada umumnya apa? Ya kalau masa COVID ini yang paling meningkat pesat itu kan kecemasan dan depresi serta trauma. Ya. Kecemasan, depresi, trauma itu beda tiga-tiganya? Beda. Cemas itu dalam jangka panjang, kalau nggak selesai-selesai bisa depresi juga. Cemas itu awal maksud berarti? Iya. Tapi langsung depresi juga bisa. Misalnya depresi itu rootnya atau akarnya itu dari putus asa.
atau loss of ya. Jadi kehilangan, misalnya kehilangan harta benda, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan jabatan, kehilangan harga diri dan sebagainya. Itu juga akar atau root dari depresi. Dan mengakibatkan dia putus asa gitu. Tapi dalam kondisi sekarang orang itu paling banyak. Jadi menurut kalau penelitian dari Perhimpunan Dokter Kedokteran Jiwa PDSKJI, selama 5 bulan tahun kemarin di 5 bulan tahun 2021. Iya, 2020. Iya. Itu 5 bulan pertama, 5 bulan akhir. 5 bulan sampai Agustus Oh ya, 5 bulan pertama. Iya. Itu 65% yang diteliti itu sekitar 4.000 berapa gitu, saya lupa, orang lewat Google Form itu mereka menderita kecemasan, cemas, anxiety. 65%? Iya. Di Indonesia ini? Di Indonesia itu. Terus kemudian yang depresi 62%. Yang trauma dengan COVID 75%. Itu kan 75%? Iya. Luar biasa tinggi kan? Sesuai dengan prediksi dari WHO. WHO sudah mengatakan bahwa kalau setahun kemarin 2020 mungkin yang paling berperan itu memang dokter-dokter fisik ya, anestesi, paru dan sebagainya ya kan, penyakit dalam. Tapi setelah setahun itu mental health profesional harus kayak dokter Nalin ini sangat dilibatkan karena harus di depan. Orang sudah bisa hopeless, decompensated, dan hopeless, putus asa itu akar dari depresi. Kok ini COVID gak selesai sih? Nah itu COVID itu ada sifatnya adalah kebaruan, dia kan baru, mendadak, terus kemudian setelah itu ada ambigu. Ahli ini ngomong A, ahli ini ngomong B, semua, ya kan? Itu bahaya ya, untuk kejiwaan. Dan yang paling membahayakan jiwa kita, termasuk saya, ketidakpastian yang tidak pernah selesai. Kita nggak tahu kan, COVID ini kapan? Jadi mendadak, baru ada ambigu, kemudian ketidakpastian. Itu yang paling berkumpul jadi satu ini dalam hal COVID. Betul. Nah, ketidakpastian, ada suatu teori yang mengatakan ketidakpastian, meskipun itu sifatnya ya menengah ya, tapi kalau itu sifatnya kronis terus menerus, itu jauh lebih buruk akibatnya buat fisik dan jiwa kita, sosial juga, dibanding kenyataan pahit tapi pasti. Gitu. Pahit sekali tapi pasti. Itu lebih baik. Less bahaya dibanding ketidakpastian. Meskipun kurang begitu pahit. Betul. Wow. Uncertainty itu ternyata sangat disrupted, betul-betul merusak dan mengganggu kehidupan kita. Berarti Dokter Nalini sekarang ini sibuk-sibuknya ya? Ya, perasaan kalau saya tuh memang nggak bisa diem, jadi ya sibuk dari dulu. Sejak dulu ya sibuk, sejak saya kenal udah sibuk. Mungkin saya lebih ke webinar ya, mungkin yang menjelaskan sosialisasi. Tapi ya yang lain-lain. Sekarang ini memang saya melihat, karena saya kan praktek sekarang by video call ya. Saya nggak pernah terima langsung. Saya lebih baik saya nggak terima uang daripada saya sakit gitu. Punya komorbid? Punya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya paling nggak 1 yang besar. Gitu. Sudah usianya udah. Saya punya 5 komorbid. Oh iya ya Pak. Tua. Dan nomor 2 tua, nomor 3 tua, nomor 4 tua. Tapi yang jelas bahwa Pak Dahlan itu survivor betul. Dan orang yang survivor dari suatu kenyataan yang buruk sekali, saya tahu pasti dari buku-buku dan cerita dari Pak Dahlan Iskan, beberapa kali menemui kondisi yang buruk sekali. Kalau kita bisa bertahan, dan kenyataannya Pak Dahlan orang yang saya
amati orang yang survive untuk itu. Maka pasti udah punya resiliensi yang baik. Apa itu? Resiliensi itu adalah ketangguhan mental dan itu sangat penting bagi kita sekarang. Apakah bagi orang yang sudah pernah mengalami kondisi-kondisi buruk sebelumnya, pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang dia harus survive, dia harus bangkit lagi, dia pasti akan dia punya ketangguhan atau pingsan. Kalau dia pingsan artinya traumatik. Menjadi traumatik. Nah, kalau traumatik dengan kondisi sekarang itu ada yang dinamakan traumatic secondary disorder. Jadi traumatik sekunder. Seolah-olah dia melihat apa yang terjadi pada orang lain, kemalangan orang lain itu mengingatkan reminding dari traumanya sendiri, tapi bersifat bawah sadar. Atau orang yang seperti Pak Dahlan, saya yakin pasti punya resiliensi yang baik, jadi lebih tegar dibanding orang-orang lain. Saya dulu merasa sejak awal saya ini akan mati muda. Karena ibu saya mati sangat muda, kakak saya mati sangat muda, paman saya mati sangat muda, paman lagi satu sangat muda, sehingga saya itu selalu punya perasaan saya nanti akan mati muda. Karena itu saya siap mati muda, dan karena itu saya lebih baik kerja keras daripada nanti mati belum berbuat apa-apa. Iya, betul. Tapi takdir mengatakan lain ya, insya Allah. Tapi itu artinya bahwa apakah orang yang siap seperti itu lebih baik daripada tidak siap? Secara kejiwaan. Artinya dia orang yang antisipasinya bagus. Oh, itu disebut antisipasi. Iya, sesuatu yang antisipator tapi positif. Jadi dia siap apapun yang terjadi. Jadi orang yang nggak takut artinya. Misalnya begini, ini masa COVID. Saya seandainya suatu saat saya terkena COVID, saya siap. Begitu. Itu lebih baik nggak daripada saya takut COVID, kemudian nanti gimana ya kalau kena? Yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik ya yang dia siap. Artinya kita berusaha keras jelas ya. Kan makanya di dalam saya cite dari sebuah quote di dalam agama ya Islam, bahwa saya lupa siapa yang mengatakan bahwa berusahalah semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Kalau hatimu masih berkecamuk, maka penyelesaiannya hanya satu, ikhlas. Ikhlas termasuk serahkan, berserah diri. Berserah diri. Jadi orang yang berserah diri itu kan lebih tenang. Ya, dia punya braveness ya, punya keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi. Ayo, nggak apa-apa. Karena ini orang Jawa kan? Ya. Pernah tahu konsep sumeleh kan? Sumeleh, atine sumeleh. Ya, hatinya sumeleh. Ya. Itu lebih siap kan? Lebih siap. Karena dia sudah apapun terjadi ya boleh hasilnya boleh A, boleh B, boleh C, apapun yang terjadi aku terima. Itulah resiliensi. Sumeleh itu bagian dari resiliensi. Betul. Wah, jadi seperti sikap yang terbaik bagi orang-orang yang belum terkena COVID sekarang ini apa? Ya berusaha keras, jadi artinya bahwa. Tapi kan banyak yang berusaha keras sampai nggak mau keluar rumah, sampai nggak berani ketemu siapapun. Itu termasuk kesiapan yang serius atau termasuk bagian dari dalam tanda kutip sakit jiwa? Kan di dunia ini kan berlaku bahwa seseorang itu nggak boleh ada yang berlebihan, ada yang tidak boleh berkekurangan kan. Sama-sama tidak bagusnya. Jadi ya bahwa kita berusaha sebaik mungkin nanti prokes 5M katakanlah ya. Tapi bahwa kemudian Tuhan yang menentukan. Jadi kalau dalam konsep psikiatri spiritual ya, everything happens for some purposes. Jadi Tuhan yang akan menentukan bahwa katanya kan kalau di dalam konsep agama Islam kan bahwa di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis kamu mau COVID apa enggak, mau mati apa enggak, itu kan sudah kita kan percaya takdir. Tapi kita berusaha sebagai manusia, bukan malah nggak kemana-mana dalam cungkup yang sempit
menarik diri, tapi penuh dengan kecemasan. Banyak pasien-pasien saya yang seperti Jadi sekarang satu hari berapa pasien yang konsultasi lewat online? Oh, saya kan membatasi karena saya itu take time. Bagi saya seorang psikiater. Take time artinya melayani pasien sepenuh hati gitu ya? Tidak dibatasi satu pasien sekian menit, tidak begitu? Oh enggak, saya ngasih tenggat tapi cukup. Jadi artinya saya tidak suka, bukan saya nggak doyan duit ya, saya doyan duit, tapi mungkin saya agak idealis itu mungkin ya. Sejak dulu saya tahu ya. bahwa saya ini bekerja juga ibadah loh, dan ketika saya membantu orang lain, membahagiakan orang lain, konotasinya itu membahagiakan saya juga. Itu kan refleksi seperti cermin gitu. Jadi kan. Jadi tidak hanya merasa membahagiakan orang terus. Enggak, tapi juga itu juga membahagiakan saya bahwa ada suatu satisfaction dari situ, kepuasan gitu ya. Nah, itulah makanya saya tuh dari dulu praktek saya itu selalu membatasi hanya beberapa. Kan kasihan dong orang yang nunggu giliran ketemu dokter Nalini. Kan bisa ke rumah sakit. Saya juga dokter DPJP kan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. DPJ itu dokter yang bertugas gitu. Kan tidak harus saya gitu. Atau mungkin saya bisa kalau pas saya jadi dokter DPJP giliran kan saya. Banyak dokter praktek sampai jam 2 malam alasannya kan ini ibadah juga, kasihan mereka yang antri lama. Ya, kalau saya tidak menjaga diri saya, lebih kasihan lagi pasien-pasien saya. Karena saya sering didoakan oleh pasien saya yang udah puluhan tahun gitu ya. Saya terutama yang sembuh. Dokter Nalini sehat, panjang usia dan sebagainya. Karena dari situ terrefleksi ada suatu semacam kecemasan. Dia sudah tune in dengan saya. Jadi tapi itu ya artinya walaupun mungkin dia sudah nggak jadi pasien saya, tapi sesekali mereka saya seringkali pasien-pasien saya itu seperti saudara, terus akhirnya walaupun sudah nggak jadi pasien gitu. Dok, ini kan COVID kan turun sekali, kita alhamdulillah lah, artinya reda sekali. Moga-moga benar-benar. Ya, nah dalam masa seperti ini orang seperti kita pada umumnya itu lebih baik siap-siap nanti akan ada gelombang ketiga atau sudah senang bahwa loss gitu. Ya, mana yang baik? Ya, tetap bahwa proporsional itu merupakan suatu patokan hidup kita ya. Bahwa kan sudah diomongkan bahwa masih ada virus yang varian lain yang jauh lebih berbahaya. Saya tadi membaca di satu WA grup di sini di Surabaya ya, teman-teman dokter, katanya ada di suatu rumah sakit di lapangan, saya nggak tahu, ada seorang TKW atau TKI gitu, yang imunitasnya rendah sekali. Kayaknya mu gitu loh. Saya sudah bilang alhamdulillah. Tidak sampai 5 katanya. Ya. Bismillah, moga-moga itu salah periksa aja ya. Kita berusaha untuk memberi harapan buat diri kita sendiri. Ya artinya bahwa kita tetap harus antisipasi, yaitu dengan prokes itu dan 5M itu, bahwa kita senang sekali kita masih bisa misalnya udah bisa pergi ke Trawas atau apa gitu, ke tempat hiburan, tapi tetap harus dengan masker. Itu adalah sesuatu yang rasanya masih jangka panjang, dan diperkirakan ada yang bilang, seorang ahli di luar bilang sampai tahun 2003 gitu. Itu kan itu bagian saya bilang begitu, itu bagian dari sakit jiwa. Enggak. Ya itu sumpek, saya juga sumpek, sama aja ekspresi kan. Itu kan ekspresi aja, tapi artinya saya bersiap-siap bahwa kalau ternyata, kalau orang Jawa katanya bahwa kita sudah memasuki sejak 1 Suro kemarin, kita memasuki 8 tahun yang keempat itu adalah membaik gitu, pokoknya artinya tuh cerah gitu ya. Ya alhamdulillah, amin gitu. Tapi kalau toh tidak. Oh, ini hitungan Jawa. Iya. Ini 8 tahun ke depan ini baik. Iya. Wow.
Katanya, amin gitu loh. Saya aminkan. Percaya atau tidak percaya saya amin pokoknya. Tapi kalau toh tidak, saya ya berarti toh saya sudah antisipasi. Kata seorang ahli yang saya baca sampai tahun 2003. Ya sudah. 2023. Iya. Sudah. Saya percaya hitungan Jawa deh kalau gitu. Iya. yang lebih memberi harapan. Ada 8 windu itu ada 4 gitu loh. Makanya kita itu sekarang ini siklus keempat. Siklus keempat yang baik. Windu keempat. Ya, betul. Ya, betul. Ya, saya bilang amin aja dan kita percaya. You are what you think. Jadi Dr. Nalini ini sebagai dosen sudah melahirkan banyak sekali sarjana kedokteran kejiwaan juga. Insya Allah gitu kan. Termasuk putrinya. Iya. Pinter mana, ibunya atau anaknya? Saya bilang sih kalau wawasan. Pinter mana? Anaknya atau ibunya? Wawasan pinter dia gitu. Dia juga orang yang filosofis. Sama. Sastrawan juga. Bisa nulis juga. Nulis puisi juga. Saya nggak tahu, tapi dia sekarang kalau dia aktif di apa kayak IG live gitu, Instagram live dan sebagainya ya kan anak milenial bukan generasi saya yang menulis gitu. Saya kayak gini aja, Pak Dahlan lebih modern daripada saya. Enggak lah. Saya ini dalam hal umur seperti ayah Anda. Oh ya enggak dong. Ayah saya kalau sekarang hidup mungkin 100 tahun. Nah, Dok, bahwa Dok dulu S1 di UNER. Di Undip. Universitas Diponegoro, Semarang. Undip, S2 bukan S2, spesialis. Iya, spesialis. Di UNER. Oh, di UNER. Universitas Erlangga. Terus kemudian saya fellowship di suatu negara gitu. Di Amerika? Enggak, di Australia. Oh, di Australia. Jadi prakteknya di rumahnya atau di tempat praktek tersendiri? Sebelum COVID? Sebelum COVID saya di Rumah Sakit Dr. Sutomo ya jelas. Terus kemudian di rumah sakit swasta satu, terus di rumah. Tapi kalau sekarang hanya di Sutomo sama di rumah aja, itu pun video call. Kasus kejiwaan yang terberat yang pernah ditangani Dr. Nalini seperti apa? Banyak sekali. Apa ya? Ada yang berat, ada yang ringan, tapi semua gangguan jiwa itu kan tantangan dan nggak ada yang lebih mudah atau lebih gampang menanganinya, nggak ada. Tapi sebetulnya menangani misalnya orang psikotik atau ODGJ ya sekarang katanya istilahnya kan ODGJ itu menurut saya relatif lebih mudah daripada sebetulnya yang paling sulit adalah kalau menangani orang dengan gangguan kepribadian. Itu beda lagi. Beda. Gangguan jiwa dengan gangguan kepribadian beda. Ya itu masuk gangguan jiwa. Tapi adalah normal di masyarakat, di kita. Misalnya ada orang mau menyumbang 2 triliun, tetapi dia tidak punya uang. Itu gangguan jiwa atau kepribadian ganda? Iya, harus wawancara dulu. Saya nggak bisa. Tapi nggak bisa judgement. Tapi satu hal, orang mudah berbohong atau manipulatif itu juga gangguan jiwa. Itu gangguan jiwa? Bisa. Gangguan kepribadian bisa. itu. Bukan pasti. Ya. Bukan pasti, tapi gangguan kepribadian itu misalnya orang yang antisosial. Itu bisa orang yang manipulatif, orang yang mudah bohong, nggak punya empati terhadap orang lain dan sebagainya. Banyak kriteria diagnostiknya itu. Dan itu susah sekali. Bahkan psikiater aja bisa terkelabui. Ya, saya pernah ngomong-ngomong sama anak Surabaya yang luar biasa pinternya, umur 16 tahun sudah mendapat gelar doktor fisika. Dan dia waktu kecil dianggap orang tuanya ada gangguan jiwa, kemudian dibawa ke psikiater, kemudian dia tahu saya ini akan dibawa ke psikiater karena saya dianggap gila, maka saya akali dokter itu. Ada psikiater. Jadi bisa juga kan? Bisa. Itu mungkin bibit-bibit dari personality disorder itu atau gangguan kepribadian juga bisa. Dokter Nalini pernah depresi? Ya, dalam katanya kalau dari textbook ya, paling tidak orang itu sepanjang hidupnya pernah depresi 1 kali. Apakah itu depresi entitas disorder ataukah suatu reaksi? Kalau
dibilang saya pernah depresi, saya jujur saya pernah. Pernah atau sering? Enggak, kalau sering enggak. Kalau Dokter Nalini depresi kepada siapa konsultasi? Diri sendiri. Nah itu yang jadi masalah begitu. Karena psikologi kan untuk Anda begitu. Makanya saya pernah ikut Kongres Dunia ya, dikatakan bahwa orang yang rentan bunuh diri di antara dokter itu ada 2, psikiater dan anestesi. Ini hasil penelitian. Iya, itu Amerika dan UK yang sudah riset. Oh bahaya Dokter Nalini ini. Oh iya, karena apa? Salah satunya psikiater. Mungkin kalau anestesi itu karena dia banyak berhubungan dengan mati dan hidup orang. Dia itu kan mematikan orang, menghidupkan lagi ya. Itu kan stressful. Dan yang kedua adalah dia dekat dengan obat-obatan ya semacam nafsa ya, bius ya. Jadi kecenderungan untuk adiksi untuk memakai. Dianggap biasa. Sahabat ya. Nah kalau psikiater itu saya pernah membaca ya bahwa dia tuh kan kayak tong sampah. Oh, dia jadi tong sampah. Sampahnya orang lain kan. Tapi dia sendiri kalau untuk mengeluarkan sampahnya dia agak ada banyak hambatan. Makanya tetap bahwa kita harus punya seorang sahabat atau 2 orang sahabat yang kita merasa nyaman untuk bisa curhat masing-masing each other gitu ya. Dan saya jujur aja lebih senang kalau tetap membina suatu persahabatan dengan orang di luar profesi saya. Oh, karena kalau satu profesi nanti kebaca ada ya. Ya, bukan hanya satu profesi psikiater, dokter pun saya juga. Tidak di luar kedokteran sama sekali. Di luar kedokteran sekaligus. Tiba saat tadi mau ngomong begini Dok. Sekarang enak dong, ada anaknya yang juga ahli jiwa sehingga curhatnya ke anaknya curhatnya ke ibunya. Tapi sedikit banyak saya sama anak saya karena deket ya anak-anak saya. Saya banyak cerita, dia banyak cerita, tapi tetap ada daerah abu-abu. Yang tidak bisa diceritakan gitu. Dalam praktek sehari-hari suami istri, seorang istri menganggap suami itu sumber depresi atau sumber tong sampah yang baik? Saya kira kebanyakan sebagian besar ini kebetulan saya subspesialisasi saya adalah salah satunya women's mental health. Gitu ya. Lebih spesialis lagi? Iya, subspesialisasi. Suami itu, laki-laki itu bukan sahabat yang baik buat perempuan. Dengarkan Jarang yang kalau toh. Jadi laki-laki nggak bisa jadi tong sampah. Nggak bisa. Dia cepat-cepat akan memberikan solusi. Karena memang kok cara berkomunikasi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi sebaiknya perempuan punya sahabat itu sesama perempuan, tapi syaratnya satu, yang bisa dipercaya. Jangan ember. Apalagi parta berita. Kalau laki-laki menganggap perempuan itu tong sampah atau sumber depresi? Tergantung perempuannya. Mungkin tong sampah, tapi hanya tong sampah, nggak boleh sampahnya dikeluarkan lagi atau bagaimana gitu. Tapi ya tergantung si perempuannya mature apa enggak, dia bisa nggak menjadi tempat untuk. Tapi secara umum perempuan lebih bisa jadi tong sampah daripada laki-laki. Ya betul. Kasihan ya. Baik Dok, terima kasih Dok ya, terima kasih datang ke rumah saya. Ini tempat podcast yang baru di bagian belakang rumah saya, yang di Harian TV masih tetap ada, tapi mana yang karena tadi barusan saya rapat dengan para pengusaha sarang burung, jadi sekaligus habis rapat tadi kemudian Dokter Nalini ini rumahnya juga sarang burung ini, betul-betul rumah hutan banyak pohon mangga di depan, nyaman, di belakang banyak pohon-pohon juga nyaman, besar, enak, membuat kerasan di rumah. Tapi rumahnya sendiri kecil, Dok.
Ini saya nggak tahu secara psikologi bagaimana. Ini tanahnya luas 3 kapling, tetapi rumahnya kecil, kamar hanya 1 kamar, kamar tidur, kemudian kamar untuk cucu, untuk ruangan, bukan kamar, ruangan untuk cucu, sudah. Selebihnya lebih terbuka begitu. Jadi kebetulan ada COVID, jadi lebih mudah lagi. Mungkin karena mungkin sama kayak saya juga kepribadiannya. Saya suka. Saya belum pernah ke rumahnya, minta maaf ya. Oh, rumah saya kecil, nggak ada kayak gini-gini. Karena saya dari dulu bahwa rumah itu ya tempat untuk saya istirahat aja gitu. Jadi mungkin kalau saya punya rumah segini juga bingung nanti pembantunya harus banyak gitu. Tapi satu hal adalah saya mungkin menebak Pak Dahlan ini juga orang yang socialize, suka berteman, ngundang teman. Tapi ada hal-hal yang private, yang tidak ingin di-share ke orang lain. Dilihat dari mana? Ya rumah itu juga bisa. Oh gitu, aduh ketebak saya. Saya juga orang yang gitu. Ya. Bahaya ini, saya nggak boleh lanjut lagi, sudah cukup sekian saja. Bahaya, saya bisa ditebak lebih banyak lagi nanti. Makasih dok. Makasih, assalamualaikum.